Di tengah hamparan hijau subur dan lembah yang memeluk Ubud, terdapat sebuah keindahan abadi yang memancarkan kedamaian dan ketenangan. Di sini, tradisi kudo dan kehidupan modern berpadu harmonis, menciptakan simfoni kebudayaan yang mempesona. Menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan, mencari ketenangan jiwa adalah alasan bagi mereka yang datang ke Ubud. Di Ubud, Tirta Empul menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin membersihkan jiwa. Pura Tirta Empul dibangun pada tahun 962 Masehi. Tirta Empul berarti air suci yang menyembur dari bawah tanah. Tirta Empul ini diciptakan oleh Dewa Indra, salah satu dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Hingga kini, Tirta Empul atau air suci ini dipercayai memiliki kekuatan penyembuhan dan juga pembersihan jiwa. Tirta Empul terbagi menjadi 3 bagian. Jaba pura halaman depan, jaba tengah halaman tengah, dan jaba dalam bagian jeroan atau inti. Setiap pengunjung yang datang ke tempat ini wajib menaati sejumlah peraturan, seperti menggunakan sarung sebelum masuk ke halaman pura dan wajib mengikat rambut sebelum masuk ke jabah dalam, yaitu inti dari Pura Tirta Empul. Inti Pura Tirta Empul merupakan tempat sembahyang warga Hindu yang masih digunakan hingga kini. Tempat ini dipercaya sebagai tempat di mana Dewa Indra turun ke bumi pada tahun 225 Masehi untuk berperang melawan Raja Mayadenawa. Bata air suci yang diciptakan oleh Dewa Indra ribuan tahun lalu, disinilah dia pusatnya. Kita bisa melihat ya, ada gelembung-gelembung yang keluar dari bawah tanah, itu adalah air yang keluar dari bawah tanah. Seperti itu Pak Jero ya. Nah betul. Pak Jero, ini air ini mengalir kemana saja Pak, mata air suci ini? Ya. Mata air suci ini yang diciptakan oleh Batara Indra, seperti Mbak bilang tadi itu sekitar tahun 225 Masehi. Aliran air ini terdiri dari menjadi 3 kolam. Kolam yang pertama itu adalah namanya Pancaketirta. Di sana air itu peruntukannya untuk upacara adat kami yang ada di Bali ini. Kemudian yang kolam nomor 2 itu peruntukannya adalah untuk melukat dan juga untuk membuat bangunan. Kemudian peruntukan nomor 3 itu adalah untuk orang-orang yang telah meninggal, sudah meninggal di upacara yang disebut dengan ngampel. Ya, seperti itu. Sebelum pura dibangun, tempat ini merupakan sebuah sungai yang besar. Air mata Tirta Empul ini pun muncul di tengah sungai. Melukat adalah istilah warga Bali untuk membersihkan jiwa. Kekuatan air suci ini pun mengundang semua jiwa yang rindu untuk merasakan pengalaman spiritual. Tak hanya warga lokal, pura ini juga didatangi oleh mereka yang berasal dari luar Pulau Bali, bahkan mancanegara. Sedikitnya 3.000 pengunjung datang ke Tirta Empul setiap harinya membawa doa dan harapan untuk keberlangsungan hidup mereka. It was an interesting experience. I come from Chile. I'm Catholic, so this is all new to me, the temple and the purifying water. So it's good seeing like other people living this experience, hoping like to purify their souls, and for me too. Yes, I pray for myself and also for my family back there, for them to take all the bad things in their lives. It was amazing. It was very peaceful, very tranquil. I'm very honoured to be able to have done it. It was a lovely experience. Really happy, really like calm and like peaceful, which is nice. It was really, really lovely. Setelah mengganti kostum dengan kain hijau yang disediakan pihak pura, saya pun ikut mengantri dengan pengunjung lain.
Di bagian tengah terdapat sekitar 13 pancuran dengan nama dan peruntukan yang berbeda. Setiap pengunjung dapat berdoa sesuai keyakinan masing-masing di depan pancuran sebelum membasahkan diri. Setelah itu, wajah dapat dicuci dengan air sebanyak 3 kali dan kepala pun juga dicelupkan ke dalam air sebanyak 3 kali. Setiap tetes air yang menyentuh kulit saya seakan membawa rasa tenang dan damai. Saya pun memanjatkan doa sesuai dengan keyakinan saya setelah melakukan pembersihan diri dengan air pancuran Tirta Empul. Ya, jadi itulah tadi experience dari ataupun juga pengalaman ya setelah mandi air suci, di mana tadi saya mandi air suci dari pancoran Tirta Empul, dan Tirta Empul ini sudah mencakup dari seluruh pancoran yang ada. Jadi mungkin jika Anda tidak punya waktu dan ingin datang atau menyucikan diri di Tirta Empul, bisa langsung antri di satu pancoran aja, yaitu pancoran Tirta Empul. Tak hanya membersihkan jiwa, mata air Tirta Empul yang mengalir ke sungai hingga irigasi pertanian di sekitar wilayah Tampak Siring juga dipercaya warga sekitar sebagai sumber kesuburan. Di sisi lain Ubud, di tengah kepadatan arus wisata Jantung Ubud, terdapat sebuah oase keindahan yang dipersembahkan bagi Dewi Ilmu Pengetahuan dan Seni, yaitu Dewi Saraswati. Dikenal dengan nama Ubud Water Palace, tempat ini merupakan halaman dari Pura Taman Pemuda Saraswati. Dibangun pada tahun 1950-an, Ubud Water Palace memancarkan aura kemegahan lewat kolam air yang mengelilingi tempat ini. Setelah menyeberangi jembatan di tengah kolam teratai, pengunjung akan berhadapan dengan 3 kori agung yang merupakan pintu masuk ke dalam Pura Taman Pemuda Saraswati. Jadi ini adalah perbatasan antara Ubud Water Palace dan juga Pura Saraswati yang ada di belakang saya. Buat para pengunjung hanya boleh sampai di sini saja karena Pura Saraswati itu adalah tempat yang sakral dan juga tempat berdoa bagi warga di sini. Jadi buat para pengunjung hanya boleh di sini saja, dan ini bisa dilihat ya, saya menggunakan pakaian seperti ini yang memang sudah disediakan oleh pihak Ubud Water Palace untuk menghormati kebudayaan dan juga tradisi warga Bali. Dalam bahasa Bali, Umbu adalah tangi yang berarti bangkit. Selain untuk menghormati wilayah pura, kostum ini diberi warna ungu sebagai lambang kebangkitan dari pandemi. Warna ungu juga merupakan simbol kemewahan dan bangsawan. Adapun penggunaan kostum dimulai pada tahun 2023. Ubud Water Palace beserta Pura Taman Pemuda Saraswati bukan hanya sekedar tempat wisata. Tempat ini merupakan sebuah warisan sejarah dan budaya yang dibangun oleh Cokorda Gede Ngurah. Jadi sebenarnya ini adalah warisan daripada keluarga kami khususnya, yang mana beliaulah sebagai kakek saya. Beliau awalnya yang mendesain serta punya ide dari pembangunan Pura Taman Pemuda Saraswati namanya. Kalau kita berbicara masalah Saraswati itu identik dengan Dewi, yang mana itu adalah persembahan dan Dewi daripada ilmu pengetahuan. Nah, mudah-mudahan dari sinilah kita bisa getarkan sedikit sehingga melambangkan juga di dalam ada juga patung Saraswati yang mana baru saja kami pugar. Gemericik air yang mengalir di Ubud Water Palace menambahkan harmoni alam yang menenangkan jiwa. Dirancang oleh seniman ternama Ubud, setiap patung yang berjejer di tempat ini melambangkan kisah-kisah mitologi Hindu yang mewujudkan esensi spiritual dan budaya Bali. This water palace is an amazing place. I really like the fact that we have to dress up to go inside. It's kind of really traditional things, and I like the purple and all the waterfalls.
Kehadiran Ubud Water Palace hingga kini seakan menawarkan sebuah perjalanan ke dalam inti budaya Bali menuju kemegahan kerajaan masa lalu. Di jantung Ubud tersembunyi sebuah hutan suci yang berdenyut dengan kehidupan dan mitos kuno. Sacred Monkey Forest Sanctuary, rumah bagi ribuan monyet ekor panjang. Patung-patung kuno dan 3 pura suci yang tersembunyi di dalam hutan memberikan suasana magis, seakan setiap sudut hutan bercerita tentang masa lalu yang kaya akan tradisi dan spiritualitas. Seakan memecah keheningan, Wayan Buddha mengeluarkan suara lantang untuk memanggil para monyet. Pak Buddha itu lagi ngapain tuh Pak? Wut-wut gitu. Manggil-manggil monyet. Gitu Asik, cara panggil ya. monyetnya ya. Oke, perilaku mereka sebenarnya seperti apa sih Pak pada saat makan? Jadi mereka sudah tahu jam makannya atau harus dipanggil dulu kayak Bapak panggil tadi? Biasanya kita punya jam-jam makannya dia. Tapi kalau kita manggil atau kalau kita mau ngasih makan, dia pasti datang. Pasti kan. Ya. Ini boleh kalau pengunjung boleh kasih makan nggak Pak? Kalau di sini enggak. Macaca fascicularis merupakan nama ilmiah dari monyet ekor panjang ini. Monyet ini adalah spesies yang tersebar luas di wilayah tropis Asia Tenggara. Mereka hidup berkoloni. Di Monkey Forest Ubud terdapat kurang lebih 10 koloni dengan jumlah lebih dari 1.000 ekor. Meski wajah mereka terlihat sama, Wayan Buddha mampu membedakan setiap individu. Jelas saja, karena Wayan sudah 25 tahun bekerja di Monkey Forest sebagai bagian dari konservasi. Tak hanya wajah, ia pun paham betul perilaku para monyet. Kita tahu monyet itu beda-beda, mukanya lain. Kalau udah lama pasti tahu. Kadang-kadang kita yang akrab itu kita panggil dia punya nama juga. Monyetnya seperti itulah seperti kita sama teman, seperti manusia sama manusia itulah. Seperti anak, kalau kita kalau kita istilahnya baik sama dia, dia pasti baik sama kita. Beberapa monyet takut padanya karena ia biasanya terpaksa menangkap para monyet yang butuh perawatan. Di Monkey Forest terdapat 4 monyet yang masuk dalam perawatan intensif karena kesehatan yang terganggu. Ada yang buta hingga kehilangan anggota tubuhnya. Wayan sadar betul akan perannya yang harus melindungi kelestarian monyet. Tak hanya karena mereka merupakan hewan yang sakral bagi warga Bali, tetapi ia juga sadar bahwa monyet-monyet ini telah menjadi sumber penghidupan bagi warga Ubud. Monkey Forest Ubud tidak hanya tempat bagi para monyet, tetapi juga tempat bagi setiap insan yang mencari ketenangan dan koneksi erat dengan alam. Namun, tak sedikit juga yang datang ke tempat ini untuk mencari hiburan dari aksi para monyet. It's very good. Like the monkeys look free, you know, look like they're having a good time. So really good, looks good. Tadi saya duduk, mereka hampirin jadi banyak monyet juga. Cuma kan katanya nggak boleh lihat mata ya. Kayaknya alam seperti ini bebas, tapi terlindungi buat mereka tuh bagus banget sih menurutku. Salah satu atraksi yang paling disenangi oleh para pengunjung yang datang ke Monkey Forest adalah selfie dengan keranya ini. Kita coba ya. Apa saja sih Pak yang boleh dan nggak boleh dilakukan pada saat selfie ini? Kita harus tenang, yang tidak boleh jangan dipegang monyetnya, itu aja. Itu aja ya, berarti harus tenang dan monyetnya jangan pegang. Oke, jadi saya tunggu di sini aja Pak ya? Ya. Oke, buka tangannya.
Pengunjung yang ingin berfoto selfie dengan monyet harus dalam keadaan rileks dan tidak panik pada saat monyet menghampiri. Pastikan juga untuk selalu mengikuti aba-aba dari pawang monyet yang berjaga. Oke, 1, 2. Oke, 1, 2. Alam yang asri membuat Ubud dipenuhi dengan beragam makhluk hidup. Di sini terdapat sebuah surga kecil bernama Taman Kupu-Kupu Kemenuk. Setiap sudut taman ini adalah kanvas hidup yang dipenuhi warna cerah dan gerakan lincah yang menciptakan simfoni visual yang memukau. Nah, seperti inilah dia Kemenuk Butterfly Park. Ketika masuk di sini saya langsung merasa seperti ada di dunia dongeng karena ada ribuan kupu-kupu yang berterbangan di sini ya. Dan kupu-kupu ini terdiri dari 15 spesies yang berasal dari Indonesia. Dan bukan hanya kupu-kupu saja, tetapi kita bisa lihat di sini banyak sekali bunga-bunga dengan warna-warna yang cantik. Karena memang bunga-bunga ini sengaja ditempatkan di sini karena merupakan makanan dari kupu-kupu yang ada di sini. Taman Kupu-Kupu Kemenuk ini merupakan sebuah tempat konservasi dan edukasi tentang kupu-kupu khas Indonesia. Tak hanya bisa melihat keindahan kupu-kupu, pengunjung juga bisa mempelajari siklus hidup kupu-kupu atau yang lebih dikenal dengan sebutan metamorfosis. Meski proses metamorfosis kupu-kupu memakan waktu panjang, kurang lebih 1 hingga 2 bulan, masa hidup kupu-kupu hanya berkisar 5 hari hingga 1 bulan. Salah satu kupu-kupu yang paling menarik perhatian saya adalah kupu-kupu barong asal Bali yang berukuran raksasa bila dibandingkan dengan yang lainnya. Kupu-kupu ini sebenarnya merupakan golongan ngengat dan merupakan jenis ngengat terbesar di dunia. Nah, ini adalah kupu-kupu barong, kupu-kupu khas dari Bali. Ya. Ini ukurannya sangat besar, hampir setelapak tangan saya seperti ini, dan sayangnya kupu-kupu ini sudah hampir mati karena memang usianya hanya sampai 5 hari saja. Jadi dia prosesnya seperti apa, Bli? Jadi prosesnya mulai dari telur ya kan, dia telur dulu, jadi telur itu kurang lebih selama 1 minggu atau 2 minggu. Setelah itu baru dia jadi ulat selama 1 bulan dan menjadi kepompong seperti ini itu selama 1 bulan juga. Baru dia akan menetas menjadi kupu-kupu barong. Dan kupu-kupu barong sendiri kenapa dia hidupnya hanya 5 hari saja? Jadi dia tidak memiliki mulut sama sekali. Beda dengan kupu-kupu pada umumnya yang memiliki proboscis atau alat yang kita bisa bilang belalai depan kepalanya. Nah, kalau si kupu-kupu barong itu tidak. Berarti tidak ada sarana untuk mengisap nektar. Betul, dari bunga, tidak dari bunganya. Wisatawan yang berkunjung ke tempat ini merasa terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru, terutama mereka yang datang bersama anak-anak. It's beautiful here. It's really nice. Tranquil, peaceful, and the range of butterflies is really amazing. Yes, it was really insightful actually. Some of the big moths that I had no idea. We were told that they only live for 5 days because they don't even have a mouth, which I had no idea. So yeah, it was really interesting. Taman Kupu-Kupu Kemenuk bukan hanya tempat perlindungan bagi makhluk bersayap indah ini, namun juga oase bagi manusia yang mencari ketenangan dan inspirasi dari pesona alam yang abadi. Ubud dengan kekayaan alam dan keindahannya yang memukau menawarkan sebuah pengalaman mencari kedamaian dalam kesederhanaan yang dibalut kemewahan alami. Namaste.
Pagi di Ubud itu memang paling enak diawali dengan yoga, apalagi ditemani dengan pemandangan alam yang seindah ini, karena yoga itu memang sangat bermanfaat untuk tubuh dan juga untuk merilekskan pikiran. Nah, setelah berjalan-jalan di Ubud mengunjungi sejumlah tempat wisata, hari ini saya memutuskan untuk menikmati fasilitas di All Inclusive Resort K Club Ubud. Makasih Mbak. K Club Ubud adalah sebuah resort mewah dengan pelayanan bintang 5 yang terletak di tengah hamparan kemegahan alam Ubud, tepatnya di Desa Kedisan. Dengan tujuan mengeratkan hubungan manusia dengan alam semesta, K Club hadir dengan berbagai pilihan villa, mulai dari 2 kamar hingga 5 kamar, dengan luas ruangan 300 meter persegi hingga 500 meter persegi, lengkap dengan kolam renang pribadi. Di sini, para tamu juga bisa menikmati kehangatan momen bersama keluarga dengan mengadakan pesta barbeque di villa. Dikelilingi oleh alam Ubud, 30 unit villa ini menawarkan pemandangan taman, sawah, hingga hutan, menciptakan suasana yang membuat para tamu merasa menyatu dengan lingkungan sekitar. A lot of sustainability features being built into the rooms that we felt really nice looking at that, and yeah, it feels like as if you are one with the nature, so it was really nice. So yeah, we're really enjoying our stay. We love the pools, we love the fact that you're a part of the resort, yet you have your own space, so it feels secluded as well, so it gives you the best of both worlds, that way. So yeah. It's a nice hotel. We spent 3 days because we are traveling in Indonesia for 1 month. We like the villa. Yeah. We can enjoy the villa during the day, have a rest, and take time in family, with the family around the swimming pool, with the bar and the kitchen also. Bagi para tamu yang tidak datang bersama dengan keluarga, bisa mencoba glamping seperti yang saya lakukan saat ini di Canva. Tempat ini sangat cocok buat saya ataupun Anda yang ingin menenggelamkan diri dalam keheningan alam. Beberapa unit Canva juga memiliki fasilitas infinity pool dan jacuzzi. Ada 11 tenda glamping yang siap digunakan para tamu untuk melepaskan diri sejenak dari kesibukan perkotaan. Cara lain untuk menyegarkan tubuh dan merevitalisasi pikiran adalah dengan pijat relaksasi atau spa. Dengan konsep all-inclusive resort, K Club juga menghadirkan Mekar Ubud Jungle Spa. Mekar Ubud Jungle Spa menawarkan pengalaman spa yang terinspirasi dari tradisi Bali dengan perawatan menenangkan yang berakar pada tradisi kesehatan regional. Mekar Ubud Jungle Spa merupakan Global Winner Luxury Jungle Resort Spa 2023 dan meraih penghargaan bergengsi lainnya, yaitu Luxury Jungle Resort Spa, Luxury Couple Spa Awards di Asia, dan Luxury Romantic Destination Spa Awards di Asia Selatan. Bahan-bahan spa yang digunakan oleh Mekar Spa ini adalah bahan-bahan yang organik dengan kualitas tinggi. Bahan-bahan spanya juga memiliki aroma yang sangat menenangkan dan juga pastinya menyehatkan untuk kulit. Selain itu, dengan pemandangan yang seperti ini, alam terbuka pastinya dapat membuat tubuh saya semakin rileks dan juga segar. Suasana yang ditawarkan Mekar Ubud Jungle Spa dapat membuat saya merasa seolah berada di dalam pelukan alam yang menenangkan. Tempat spa ini juga sangat ideal bagi pengunjung yang ingin menikmati alam sambil menghabiskan waktu bersama pasangan. Tidak berhenti di spa saja, tekad K Club dalam memanjakan para tamu juga dibuktikan dengan kehadiran Cabana Jungle Pool. Pantulan air dari susunan kolam Cabana berkilau bagaikan permata di tengah rimba hijau. Tepi kolam yang dikelilingi pepohonan seolah menenggelamkan setiap insan dalam rahasia kedamaian.
Saat matahari terbenam, tepatnya setiap Jumat malam, Cabana akan berubah menjadi sebuah panggung gemerlap yang dapat menampung 1.500 orang. Di sini, harmoni alam bertemu dengan getaran pesta, menciptakan sebuah tempat di mana relaksasi dan keceriaan berpadu dalam alunan ritme yang memikat. So now we are in Cabana and it looks like so beautiful. So can you please explain me about the concept of this place? So basically it's a jungle club. So everybody knows about beach club. There's beach club from all around the world. And because of the nature of Ubud, which it's a nature, the jungle itself, we decided to make a resort, and inside the resort we have our own jungle club. So what is a jungle club is a pool, a restaurant, some entertainment, and some place to chill. Kepuasan kuliner setiap tamu juga menjadi prioritas bagi Key Club Ubud. Petualangan kuliner bisa dimulai dari Cabana pada siang hingga sore hari dan dilanjutkan dengan restoran akar pada malam hari. Key Club hadir di Ubud sejak tahun 2020 lalu. Di atas tanah seluas 3,2 hektar, Key Club memiliki visi memenuhi kebutuhan para wisatawan yang ingin merasakan alam Ubud yang dibalut dalam kemewahan. Keindahan alam Ubud menginspirasi setiap sudut dan detail Key Club Resort. Elemen-elemen yang terbuat dari bambu dan kayu seakan menggambarkan bahwa arsitektur resort ini tidak hanya dibangun, tetapi dihidupi oleh harmoni alam sekitarnya. So the essence of the concept is what we call the barefoot luxury. So my vision about luxury is it's quite simple. It's not anymore about gold and marble. It's more about nature and service that we provide while you are in the middle of the nature. Sebagai all-inclusive resort, Key Club Ubud menawarkan berbagai fasilitas dan aktivitas yang dapat dilakukan di resort ini. Mulai dari yoga, meditasi di tengah alam hijau, menikmati keindahan pemandangan sawah, bersepeda, gym, dan aktivitas menarik lainnya. Pemandangan yang indah dan layanan terbaik yang dihadirkan oleh Key Club Ubud juga membuat resort ini meraih sejumlah penghargaan The Best Service Excellence. Para tamu resort pun mengaku puas dengan pelayanan Key Club Ubud. It's a beautiful property. It's very well laid out. I especially I appreciate the architecture, the way this place is built in the Indonesian style. It's amazing. The villa layouts are very amazing, and I highly recommend the staff here. The people are so friendly, so smiley. Even the smallest little things they take care of. It's a very, very pleasant experience. Dikelilingi oleh hutan hijau dan sungai yang jernih, Key Club Ubud berupaya menjaga dan melestarikan alam Ubud. Menjadikannya tempat di mana kemewahan dan kelestarian berjalan beriringan, menciptakan surga di bumi yang selaras dengan alam.